Ya kalah menang urusan belakangan, Ya. tapi fight. Ya. Mereka fight, Bung. Kemarin mereka fight. Kemarin Mereka 9 fight. pemain aja kita fight. Mereka nggak ada rasa langsung lemas, langsung. Dan itu kan yang membuat ball position kita kan tinggi. Iya. Padahal 9 pemain. Fight. Percuma kan kalau istilah tinggi lu cuma menari-nari Nah, diri, iya. tapi jab, tapi nggak ada Tapi nggak ada. pukulan yang bisa membuat Iya, lawan KO. Nah, betul. dalam hal ini kan gol. Harus ada itu. Karena kan Qatar tidak bisa membuat gol dari open play, permainan bagus, dari permainan 1-2 yang dirancang dengan rapi. Nggak ada. Nggak ada. Kecuali bola mati itu. Makanya saya bilang Qatar juga tidak bagus-bagus amat. Mereka tidak istimewa bermain kita Qatar. Betul. Yes, sahabat Sportify, kita berjumpa lagi di Robola. Roni Pangemanan, Boy Noya bicara tentang sepak bola. Kita mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin lah. Mohon buat maaf semua. lahir batin. Jika kita punya salah-salah ucapan ya, tolong Ya, dibukakan pastilah. pintu ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah Ya, bersalah. ya, betul. Bung. Tidak sempurna semuanya. Betul. Seperti sepak bola kita juga tidak ada yang sempurna. Oke, kita bicara soal hasil pertandingan di U23 Piala Asia. Ya. Bung Ropan ya. Mungkin ya mewakili netizen, mewakili penggemar sepak bola ada rasa gondok, kecewa, marah dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, kita masih ada 2 pertandingan lagi kan. Ada Bung dua, Ropan, ya. Australia dan Jordania. Nah, oleh karena itu malam hari ini bukan kita tidak mau bicara soal quote and quote soal wasit saja, Bos. Tapi kita mau melihat bagaimana tim U23 kita di pertandingan pertama itu, Bung Ropan. Ada catatan dari Bung Ropan, dari permainan, dari strategi, dari skema ataupun dari pemain-pemain ditempatkan oleh pelatih STY, Bung Ropan. Saya kira kalau bicara skema, STY memang tidak banyak mengubah di sini ketika kita main terakhir dalam uji coba melawan Uni Emirat Arab dan kita menang 1-0. Itu sama ya, Bung Iya, Ropan, ya? itu hampir mirip lah itu kan, karena Hampir masih mirip ya? Kalau bisa melihat kan Hernando Ari ada di bawah Mistar, ya 3 di belakang Ferrari, Rido dan Komang. Itu kan Rio di kanan, Pratama di kiri, ada Marcelino dan Ivariano di tengah. Artinya ini hampir sama, ada Witan di depan yang untuk bisa main, Rafael Struik juga ada. Jadi saya pikir memang ini komposisi terbaik. Tapi kemarin kan ada ketambahan 1 dengan pergeseran Marcelino bermain ke kiri. Ya. Ya, Arkan Fikri yang bermain di tengah. Betul. Dan saya pikir kombinasi yang bagusan ini sudah merupakan starting line up terbaik yang ada. Ini yang the best of the best ya. Betul, walaupun banyak yang menginginkan Nathan bermain dari awal. Karena Nathan mungkin kebugaran dia baru datang, jadi dia ada di bench dan kemudian nanti dimasukin di babak kedua. Saya pikir wajar memberikan kesempatan kepada Nathan untuk bisa istirahat, dia bermain di 45 menit dan itu sudah dipikirkan secara matang oleh STY. Dari permainan memang tidak sempurna amat, tidak bagus-bagus amat kita bermain kalau bisa melihat. Tetapi ada satu hal yang bagus. Ini terlepas dari kontroversial wasit. Ya, Nasrullah Kabirov yang banyak merugikan kita, Boy ya. Saya mengenyampingkan dulu itu, tapi kalau melihat dari permainan secara keseluruhan dari semua aspek, timnas kita itu ketika bermain dengan 9 pemain justru bagus ya. Lebih baik mereka bermain. Pemain-pemain tuan rumah Qatar itu tidak mampu membobolkan gawang kita kan. Mereka hanya dapat 2 kesempatan mencetak gol ke gawang Hernando Ari dengan 2 bola mati. Itu dihadiahkan wasit. Jadi pertama dengan Khalid Ali Sabah bisa membuat penalti ya, ketika ada Mehdi, ada pelanggaran dari Rido di sana, kemudian juga di babak kedua Al Rawi ya, bisa Ahmed yang bisa membuat gol kedua dengan pagar kita yang tidak terlalu rapi ya, seharusnya bisa rapi ya, Bung ya. Ada memberikan, kalau gol kedua itu saya pikir ada agak sedikit memberikan ruang untuk Al Rawi bisa menembak ke pojok dan bola bisa mengenai tiang dan masuk. Kalau biasanya kan itu bisa 4. Kalau ada 4 pemain yang berdiri, ini akan menyusahkan buat dia untuk bisa melihat ruang itu. Tapi hanya ada 2 kalau nggak salah. Pagar betis kita itu yang memberikan dia kesempatan untuk bisa membidik ini. Oke lah, itu adat yang terjadi. Tapi dari segi permainan, saya pikir kita itu unggul ya. 57%, 43% dari Qatar. Kan ini oke. Kita bermain dengan tekanan yang luar biasa dari atmosfer stadion, wasit ya. Kemudian kita bermain dengan 9 pemain, tapi kita masih unggul. Anak-anak berani bermain.
Kemudian akurasi passing kita itu lebih bagus dari Qatar, boy. Di babak kedua, Bung. Di babak kedua. Babak kedua ya. Iya, babak kedua. Bung Ropan bicara babak kedua. Ya, ini secara keseluruhan, kita main secara keseluruhan global. Jadi merangkumkan kalau statistik itu kan semua 90 menit, boy. Tidak bicara babak pertama, babak kedua. 79% lawan 74% untuk akurasi passing. Oke. Bahkan Qatar sepanjang laga tidak pernah mendapatkan satu pun tembakan pojok. 0. Kita ada 3 kali. Jadi artinya kita bisa bermain anak ini. Cuma ya memang sulit. Pertandingan pertama selalu dalam sebuah turnamen seperti ini. Semua agak sulit. Apalagi dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Kalau rumah, kalau mungkin tidak ada penalti itu. Kan wasit Kobirov sebenarnya kan dia tidak menilai bahwa itu penalti. Yes. Dia bilang tuh nggak ada sebenarnya. Sebelum ada orang-orang Thailand ini yang ada di atas yang berbicara ya dalam tanda kutip wasit orang Thailand ya. Selalu Udom ya. Udom yang kalau Indonesia main nggak tahu AFC ini itu doyan dengan Udom untuk datang di VAR dan dia mengecek dia kalau dia tidak panggil si Kabirov nggak akan datang mengecek langsung di dan angle kameranya cuma satu, Bung. Iya, hanya satu, dia tidak ambil dari berbagai macam yang kemudian akan berubah kan itu penalti. Ya, jadi mau bilang bagaimana. Right. Itu dia yang disesalkan. Jadi artinya ini momen-momen seperti ini yang merusak konsentrasi pemain kita. Kalau tidak ada itu kan bisa draw pertandingan. Karena kan Qatar tidak bisa membuat gol dari open play, permainan bagus, dari permainan 1-2 yang dirancang dengan rapi. Nggak ada. Kecuali bola mati itu. Makanya saya bilang Qatar juga tidak bagus-bagus amat. Mereka tidak istimewa permainan kita Qatar. Betul. Ya. Banyak juga pemain-pemain yang melakukan triki-triki ya dengan cara-cara drama yang luar biasa yang dimunculkan di lapangan. Membuat Ivar Yaner bisa kartu kuning kedua, kartu merah kan. Kan tidak ada benturan yang luar biasa dengan Ivar. Ivar masih bisa melompat. Dalam tayangan-tayangan ulang bisa kelihatan. Tapi ya itu, lagi-lagi VAR tidak coba untuk melihat ini. Tapi kenapa ketika Ramadan membuat pelanggaran, kemudian kartu merah, VAR itu mengambil itu dan akhirnya wasit harus mengecek lagi untuk VAR. Ivar harusnya bikin dong. VAR bisa melihat apakah itu memang pantas untuk bisa mendapat kartu merah. Tapi kan perlakuan ini kan berbeda. Apalagi waktu momen Witan ditebas. Witan ditebas itu di belakang, boy. Witan sudah di depan. Iya. Menebas orang di belakang itu advantage keuntungan buat kita ketika Witan dihajar ya oleh kalau nggak salah oleh Saif. Ya dan Saif ini juga yang ketika Ivar bisa melompat sedikit dan kemudian dia berguling-guling mempergakan ini. Jadi ini posisi Saif ini sebenarnya dia sudah harus bisa mendapatkan kartu merah di awal ketika Witan dihajar. Saif Eldan Hazan kalau nggak salah namanya, pemain belakang ini. Dan itulah kenyataan. Tidak ada VAR melihat ini untuk bisa coba hal yang sama diperlakukan dengan red card dari Ramadan Sananta. Yang juga dilihat oleh VAR. Jadi ya memang ada perbedaan-perbedaan yang Marcelino masih ingat babak kedua ketika Marcelino ada di depan menuju ke kotak penalti lawan, dia kemudian didorong. Itu jelas-jelas. Itu didorong, tapi wasit play on. Itu kan hal-hal yang memang ya pantas kalau STY itu mencak-mencak mengatakan bahwa dia tidak dirugikan. Terlepas dari hasil akhir memang kita kalah. 2-0. Tapi itu hal-hal yang kejadian di lapangan yang memang banyak merugikan tim kita dan menguntungkan. Tapi kita tidak bisa mempermasalahkan karena ini Qatar, bos. Tuan rumah dan dia menyiapkan segala fasilitas yang ada, servis untuk semua perangkat pengadil di lapangan. Dan sebelum laga berlangsung aja kita sudah dikerjain kalau saya lihat. Keluar dari stadion, seharusnya setiap latihan mereka cuma 7 menit bisa sampai ke stadion dekat sekali, tapi diputar-putar. Putar-putar hampir mendekati 30 menit, 25 menit ke atas lah tuh ya. Baru bisa masuk. Itu kan dikeluhkan juga. Kenapa yang stadion biasanya cuma ditempuh dengan 7 menit, kemudian sekarang harus berputar-putar untuk lama sehingga mereka terlambat tuh sekitar 15 menit untuk bisa masuk. Dari situ kan sudah bisa melihat bagaimana kita dikerjain dari situ. Dan Qatar, masih ingat boy, pertandingan final di Piala Asia Senior. Mereka di final kerjain Jordania. 3 penalti di babak final. Dan membawa Qatar juara Asia. Itu di final lawan Jordan. Makanya Jordan sakit hati nih. Kebetulan di grup yang sama, di grup kita ini, Jordan juga ada di dalam. Untuk U23. Nah tim senior Jordan kan dikerjain habis. Dengan 3 penalti yang... Jadi ya itulah. Ketika mereka dikalahkan ya, ini Qatar. Sulit. Dan tim U23 kita, U23 Qatar boy, itu mereka mentargetkan juara. Iya loh, mengawinkan gelar. Dan Asia Senior dengan U23. Dan itu mereka sudah tahu mereka bisa akan juara. Udah pasti. Dan mereka ingin mengincar 1 tiket ke Olimpiade. Kalau juara.
Ini semua dikerahkan, Bu. Iya pastilah. Sama seperti tim senior. Semua dikeluarkan. Ya mudah-mudahan ada suatu hal yang mereka dihajar di babak 8 besar kan atau semifinal itu tidak bisa menjadi juara. Mereka kedua lawan siapa, Bung? Lawan Jordan. Lawan Jordan. Lawan Jordan. Kita lawan Australia, mereka lawan Jordan. Dan mereka pasti menang. Percaya, Boy. Qatar pasti menang. Target 6 poin dulu. 6 poin dulu, aman toh? Aman. Dan terakhir baru melawan tim yang lebih kuat di sini kan Australia. Yang dianggap tim kuat di sini Australia. U23. Yeah. Nah ketika mereka sudah, makanya mereka itu habis-habisan di pertandingan pertama untuk dapat 3 poin. Gak boleh imbang dengan Indonesia. Mereka tahu itu. Mereka tahu kita kuat. Mereka sudah memutar tuh. Ilidio Vale, arsitek mereka asal Portugal ini sudah tahu. Kan di press conference ya respect banget dengan tim Indonesia. Bahwa ini tim kuat. Ada 10 pemain tim senior yang berada di tim U23 kita. Yeah. Yang saat ini dia tahu itu, sedangkan dia cuma punya 2 pemain. Dua yang masuk ya untuk di tim U23. Yeah. Jadi dia bilang ini berat Indonesia, harus dikalahkan. Apapun itu harus kita tumbangkan Indonesia. Dan itulah kejadian. Dengan pemilihan wasit Bung Ropan Nasrullah Kabirov. Kita balik ke tim kita. Ya. 20 menit babak pertama, Bung ya. Kelihatan sekali bahwa out position, umpan juga, tanggung ya, ada salah ya betul. Terutama bagian belakang kita, Bung. Betul. Ini apa karena yang tadi Bung katakan ini pertandingan pertama sehingga membuat Komang, Rizky Ridho dan Ferrari agak sedikit. Ya biasanya kan itu ada ketegangan memang. Pertandingan pertama selalu tidak gampang, tidak mudah untuk dilalui. Jangankan tim U23, tim senior pun begitu. Ya, kita ketika melawan Irak di senior pun hal yang sama terjadi, Boy. Ya kita bermain bagus sebenarnya, tetapi itu kecanggungan karena ini laga yang memang butuh konsentrasi penuh, fokus secara mental, secara fisik pemain-pemain kita, dan itu terjadi di belakang. 3 pemain ini sebenarnya sudah oke. Karena melawan Uni Emirat Arab kan bagus. Kita clean sheet ketika di uji coba terakhir. Tapi ya itu yang bisa terjadi. Mestinya kan di babak pertama itu tidak ada gol ketika memasuki menit 45 kan? Iya betul. Sampai ada penalti. Kalau itu berhasil dilewati. Kalau kita lihat, kita bisa lepas dari tekanan. Menit ke 25 ke atas, kita bermain udah mulai seperti permainan kita aslinya. Betul. Di situ enak dilihat, Bung. Iya. Artinya anak-anak lebih percaya diri ketika keluar dengan bermain seperti itu ya. Dan ya itu ya datang dengan penalti itu yang merusak segala-galanya. Kalau kita bisa melewati semuanya, ini akan aman di babak pertama terutama ya. Ini sangat krusial memang buat kita untuk bisa melewati itu. Sama posisi kita kejadian Boy masih ingat. Melawan Irak ketika Irak membuat gol pertama, Muhammad Ali. Kemudian kan Marcelino umpan dari Yakob menyamakan 1-1. Kan bagus. Sebelum ada gol yang terjadi ya itu. Di babak kita agak optimis. Babak kedua mungkin saya masih optimis kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi kartu merah Jenner itu dan ini sepertinya mungkin saja diincar. Nah, kita lihat di menit 14 Ivar Jenner itu dapat kartu kuning pertama. Oke? Dan saya coba untuk bisa melihat lagi, benar nggak ini? Enggak seharusnya dia dapat kartu kuning di situ. Makanya Ivar Jenner juga bingung, dan Ivar Jenner kan bilang ini wasit ini badut. Ya. Untuk bisa son. Dan dia dapat kartu kuning ini sepertinya mungkin dalam tanda kutip, Boy, ya. Mungkin bisa diperdebatkan juga. Ini diincar anak ini. Karena tahu persis bahwa Indonesia punya pemain urat nadinya ini, dinamo itu ada di Ivar Jenner. Mereka tahu, ya. Bukan Marcelino yang mereka incar. Tapi Ivar, karena ini kuncinya ada di Ivar, bagus bermain secara box to box, dia ini anak yang baik. Dan mereka lihat Ivar bermain kan di Piala Asia Senior. Qatar juga tahu memantau ini tidak pemain yang tidak tergantikan. Betul. Makanya dengan kartu kuning kedua dapat red card diusir keluar lapangan, itu memang sengaja kelihatan sekali. Kalau bisa dia dalam tayangan ulang dia melompat, dia nggak ada benturan yang keras, dan Ivar kan dia tidak ada maksud, tidak punya keinginan untuk bisa mencederai lawan. Ivar, nggak ada. Betul. Di dalam otak dia bermain untuk selalu mencederai lawan, nggak ada. Itu Ivar bilang. Makanya dia sangat kesal ketika bahkan Hafner tuh Hafner justru lebih keras. Lebih keras dalam kotak ketimbang Ivan. Iya, lebih preman bermain lebih wah, luar biasa. Itu pun Jason Hafner karena mungkin dia membela Ivar, dia kan sempat mau berkomentar kan. Ivar, dia menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Qatar semalam. Dan dia tidak suka, dia kecewa dengan kemirian wasit dan apalagi merugikan bagi Ivar. Ivar diusir keluar lapangan dan bisa melihat kekecewaan Ivar kan. Begitu dia diusir, dia terus menggeleng-geleng kepala, dia nggak percaya dengan
apa yang terjadi terhadap dirinya. Karena Oke, dia, Bung. dia Ya. tahu persis itu. Tiga center back kita Ya, kita anggap cukup solid lah. oke. Ya kan? Memang ada gol-gol yang di luar inilah, di luar apa ya? Rizky Ridho melakukan apakah kesalahan Bung Rizky Ridho? Ya, saya pikir enggak juga. Cuma mungkin ada pergerakan. Kalau penalti, kita bicara penalti yang pertama di akhir babak pertama itu. Diulang-ulang itu mungkin ada sedikit pergerakan tangan dia kan, tangan kanan dia ada. Tapi sebenarnya itu diperdebatkan enggak juga. Menurut saya. Makanya kan wasit Kobirov juga itu sudah mengatakan tidak ada. Ketika ada protes dari pemain-pemain Qatar, dia juga mengatakan sebelum dia dipanggil untuk bisa melihat ini kan dia sempat memegang earphone-nya untuk bisa mendengar bahwa coba cek dulu. VAR yang mencoba untuk bisa melihat ini. Iya kan? Kalau itu dibiarkan terus tidak ada pengecekan, wah. Kalau VAR itu kan potensi untuk penalti itu kan selalu dicek. Itu kan di aturan di regulasi untuk bisa melihat potensi penalti atau red card semua akan dicek. Tapi kan wasit juga bisa menentukan bahwa itu tidak. Bung, double pivot kita Jenner dan Arkan Fikri. Arkan. Nah, Jenner pasti nggak main Bung nanti Bung. Lawan Australia. Tapi itu kan surat protes sudah dilayangkan PSSI Boy. Iya. Begitu habis pertandingan, Erick Thohir sebagai ketua umum sudah melancarkan itu dan mengatakan bahwa mereka memprotes. Siapa tahu protes surat layangan ke AFC ini membuahkan hasil dengan Ivar Jenner itu mengeliminir red card dia 2 kartu untuk dia bisa bermain melawan Australia. Jadi dihapus. Dia okesnya 1 kartu kuning. Ya kan? Tapi kartu merah itu bisa jika dievaluasi oleh AFC untuk bahwa dia hanya kartu kuning, tidak ada. Jadi dibatalkan kartu merah dia. Itu bisa terjadi. Protes itu yang diinginkan. Bukan untuk mengubah hasil. Kalau hasil nggak bisa diubah. Iya betul. Setuju. Nggak ada. Tetap. Udah pasti nggak bisa mengubah hasil. Sudah selesai. Kita kalah. Tapi untuk mengubah dari merah ke kuning hanya kuning saja itu bisa. Tentunya ada evaluasi dari FC. Mereka akan lihat dan bisa ada pengumuman sebelum melawan Australia. Siapa tahu ya, kita berharap ya. Nah, kalaupun memang Jenner tidak bisa main. Oke. Kita melihat Jenner dengan Arkan bagaimana? Evaluasi Bung Ropan. Kalau saya melihat sejauh mereka bermain oke ya. Terlepas di 20 menit pertama memang agak sedikit kagok, iya kan? Tetapi setelah itu kan mereka bermain baik dan Arkan ditarik di babak kedua, ya ada pergantian pemain. Tapi pemain ini oke dalam hal bertahan. Nah, kalau bicara soal kombinasi yang Boy bilang, Ivar Jenner dan Arkan, ini sudah menjadi kombinasi yang diinginkan oleh STY sejak di kualifikasi. Ketika mereka main di Solo dalam 2 pertandingan melawan Taiwan dan Turkmenistan, selalu 2 pemain ini dimainkan bersamaan dan tidak tergantikan. Makanya STY itu mengambil langkah, saya pikir benar. STY melakukan itu bahwa 2 pemain ini selalu ditampilkan bagus dan clean sheet di Solo. Dia pakai lagi bermain nanti melawan semalam lawan Qatar dan itu oke. Kan kita bermain dengan baik sekali 2 pemain itu. Terlepas ada dari bola-bola mati, penalti dan dengan bebas kita kebobolan, tapi mereka bermain saling menutup. Dan kombinasi di 3-4 ini skema 3-4-3, 4 di tengah itu sama persis STY tidak mengubah dengan yang ada di kualifikasi di Solo. Rio di kanan, Pratama di kiri. Ya, cuma di belakang agak berbeda. Karena di belakang itu bermain dengan flat 4 bukan 3. Elkan Bagot dan Ridho. Rio yang kemudian bersama dengan Pratama Arhan. Marcelino, Ivar, kemudian dengan Arkan Fikri, ada Witan Soleman. Jadi 4-4-2. Di depan ada Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Itu yang terjadi. Nah, dia ubah dengan tidak adanya Justin Hubner yang akan menyusul dan Elkan Bagot tidak ada, maka Komang masuk dengan Ferrari. Bermain dengan 3, bukan bermain dengan flat 4 seperti di Solo. Dia main dengan 3. 3 itu yang dipasang dia lawan uji coba terakhir lawan Uni Emirat Arab, kita menang 1-0. Jalan. Nah, kalau Elkan ada dan mungkin Justin Hubner itu diizinkan dari awal, kuat. Berarti Ridho, Elkan sama Justin Hubner. Ini akan berbeda tentunya. Tapi oke lah. Sejauh dengan ada Ferrari dan Ridho bersama dengan Komang kan jalan. Walaupun Komang akhirnya di babak kedua ditarik keluar, Nathan Choi yang masuk kemarin untuk bisa menggantikan posisi. Dan Nathan tampil oke, saya pikir. Oke, Bung. Babak kedua. Kalau Ivar Jenner akhirnya memang tidak bermain melawan Australia. Kira-kira alternatif untuk menggantikan dia sebagai pasangan dengan Arkan itu siapa, Bung? Sebenarnya kan ini apa bisa Komang, apa Nathan?
Mungkin saja Nathan bisa masuk, Nathan bisa bergeser bermain lebih bertahan. Jadi tetap dengan Komang, Rido dan Ferrari di belakang. Tetap tiga di belakang Nathan itu. mungkin dimainkan sebagai gelandang yang lebih bertahan, dibantu dengan Arkan Fikri. Kita masih punya Iksan sebenarnya, ada Raihan. Bung Nathan tuh bisa main di sebagai back tengah juga. Bisa kan? Bisa. Waktu lawan Vietnam begitu dia masuk dia bisa berubah. Main sebagai dia back tengah bisa, back kiri bisa. Tapi kita akan coba dengan gelandang bertahan tentunya. Dia bisa enggak untuk bermain. Tapi dia bisa melakukan ini. Cuma kita kan masih punya kemana, ada Iksan, masih punya Hainan, masih bisa ditampilkan. Atau Marcelino bermain sebagai dengan Arkan Fikri. Ya oke, bermain di situ. Bisa aja kan? Juga. Rafael tetap ada di depan, Hoki Caraka yang masuk menggantikan Ramadan karena Ramadan nggak bisa main, boy. Iya kan? Kemudian itu Ramadan. Di depan itu berarti ada perubahan. Witan yang akan ada di kanan, kemudian Rafael bisa bergeser ke kiri, Hoki yang taruh di depan. Itu komposisi ideal melawan Australia kita lihat ini kan. Ini kan untuk ke depan. Boleh seperti itu. Ya, Marcelino, Lino akan bermain ke tengah. Ya, bisa aja perubahan di belakang itu tetap dengan Nathan. Komang yang dia ganti kemarin di babak kedua, Komang yang akan cadangan. Berarti di belakang itu Ferrari, Rido dan Nathan. Hernando tetap di bawah Mistar. Oke, Bung. Ketika melawan tuan rumah, kita bicara depan, Bung. 3 ya kan? Struik, Witan dan Marcelino ya, Bung. Ya, Marcelino bergeser ke kiri ya. Okay. Apa evaluasi Bung Ropan? Dari serangan, peluang, lalu mereka mulai main enak di menit ke 25 ke atas sampai babak kedua. Sebenarnya kan secara keseluruhan kita tuh lebih banyak menembak. Kita itu mungkin sampai 10 tembakan, ada 2 on target yang kita dapatkan melawan Qatar. Ya, kemarin cuma Sulit babak pertama. Iya, ada babak pertama yang dia masuk yang dia bisa memberikan kena tiang. Dan memang penyelesaian akhir tetap kita bisa menjadi masalah. Masalah buat kita. Penyelesaian akhir finishingnya. Iya, kalau bisa melihat di sini. Dan juga bagaimana komunikasi di depan itu harus lebih lancar untuk bisa dilakukan dalam pertandingan melawan Australia. Karena Australia kuat. Kalau melihat kemarin Australia melawan Yordania mereka unggul 71% penguasaan bola. Wow, tinggi sekali. Ya, tetapi mereka juga hanya dapat 2 on target. Walaupun mereka bisa melancarkan ada 13 tembakan. Jordan memang cuma 3, tapi 2 on target juga. Ini sangat fisikal ya Australia ini. Iya, Jordan bermain lebih dalam, lebih kuat. Iya. Hanya melakukan counter attack. Australia penguasaan bola tinggi. Mestinya mereka bisa menang mestinya. Tapi itu karena kedalaman yang bagus, bertahan dengan oke, sehingga Australia gagal bisa mencetak gol. Nah, ini harus kita antisipasi. Mereka punya 2 pemain kuat, boy. Kalau bisa lihat ada Kuol di depan, ada Hoffman juga bagus. Iya. Dan ditangani oleh mantan pemain tim nasional mereka tuh, Tony Vidmar. Wow. Australia. Jadi kalau kembali ke boy bilang bagaimana soal Lino, Rafael di depan, ada Witan, memang kita harus bisa melihat, tinggal STY mengevaluasi bagaimana mereka bisa mendapatkan suatu komunikasi yang bagus dan bisa bermain lebih tajam lagi, memanfaatkan setiap peluang. Kita punya kecepatan, Bung. Ya. Kita punya skill cukup mumpuni ketiga pemain depan itu kan. Ya. Artinya memang bola-bola pendek yang harus dipraktekkan ataupun diterapkan melawan Australia yang menariknya boy, di 3 pemain ini kan semua bisa pegang bola. Bagus. Iya. Lino bisa kuat dalam hal pegang bola, Witan juga bagus, ya dalam pegang bola. Rafael ini saya pikir ya. Rafael memang oke, tapi memang harus ada orang yang bisa memberikan passing terukur terhadap. Harus ada kalau tinju tuh killing punch-nya ya. Entah shooting, entah tandukan, kita nggak ada memang. Betul. Percuma kan kalau istilah tinju lu cuma menari-nari di ring, tapi jab, tapi nggak ada. Tapi nggak ada pukulan yang bisa membuat lawan KO. Nah, dalam hal ini kan gol. Harus ada itu. Naluri itu bisa mencetak gol tuh ada. Rafael tuh bisa mencetak gol di Solo, dia bisa mencetak gol ketika melawan Taiwan. Ya, saya menyaksikan langsung dia ada bikin gol di situ 1 gol. Tapi semua itu nggak ada lagi setelah itu bisa membuat gol-gol. Ada 1 penalti gagal dia ambil. Nah, di tim senior juga kan dia bermasalah untuk dalam hal finishing ini. Nah, kekurangan Rafael di situ. Ketika masuk ketika masuk tembakannya akan melemah. Dia selalu lemah dalam tembakan. Masuk ke dalam gocak-gocak, melepaskan tembakan selalu bola akan pelan, sulit. Iya. Jangan bisa dilihat. Kita nggak pernah tembakan yang mengarah yang tajam mengarah ke keras gitu. Selalu bola-bola mendatar. Dan Rafael itu pelan. Ketika dia mengeksekusi dia mengambil keputusan untuk bisa menembak, selalu bolanya lembek sekali. Kecuali yang kemarin kan yang kena tiang. Justru yang tembakan Marcelino tembakan. Ramadan juga punya tembakan yang kuat, yang kencang. Iya. Ivar punya tembakan yang kuat. Iya. Ya. Saya lihat waktu dia bikin tembakan ketika melawan Turkmenistan, keras.
bola pertama. Luar biasa waktu di Solo. Kita harus menang lawan Australia, Bung. Ya itu salah satu target. Jalan keluar kita ya lawan Australia bisa menang. Kalau kita imbang, posisi kita sulit. Berat. Kita sulit. Walaupun sebenarnya masih bisa kalau kita bisa menang melawan Jordania pertandingan terakhir. Ya, kemudian Australia dipukul sama Qatar misalnya gitu. Nah, peluang kita kan masih terbuka lah, masih bisa ada hitung-hitungan gol di sana. Nah, kita akan tunggu itu, Boy, kesempatan. Tapi memang ini perjuangan yang luar biasa setelah melewati pertandingan pertama. Bung Ropan, Australia belakangnya tower semua, Bung. Ya, bagus. Belakang mereka pakai 4. Oke. Ya, mereka pakai 4-4-2. 4-4-2. Mereka kuat. Jadi ya tadi Struijk, Marcelino atau Witten harus melakukan one touch cepat masuk kotak penalti sambil mungkin benefit penalti, Bung. Dan mengharuskan lini tengah kita harus lebih kreatif menghadapi Australia, kita bicara. Iya. Kalau kita nggak kuat kreatif, mereka kuat di lini tengah. Sangat baik sekali, Boy. Saya lihat cuplikan melawan Jordania tuh baik sekali. Makanya saya bilang sampai 71% penguasaan bola, sial aja mereka nggak bisa membuat gol. Iya, karena Jordania itu bermain dalam sekali dalam hal bertahan. Karena mereka ngincar, mereka nggak boleh kalah lawan Australia. Ya. Nah, kita juga begitu sebenarnya. Membuat Australia itu frustrasi. Ya, tapi apa bisa kalau kita bermain dengan skema 3-5-2? Iya. Gitu. Ya, gitu. Kita bicara flank, Bung. Ya. Di babak pertama, Qatar seringkali menyerang lewat sayap di posisinya Rio ya? Iya, di posisi itu. Tapi mereka Al-Rabi ini kan, Al-Rabi yang misalnya gol Khalid ini kan lebih banyak melebar, banyak keluar. Mereka memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lini kedua untuk bisa masuk. Itu yang selalu terjadi saya lihat. Tapi mereka tidak mendapatkan hasil yang baik. Mereka memang punya pemain yang penendang penalti itu yang bagus. Ali Sabah sebenarnya. Ya pemain gelandang yang kreatif. Tapi saya pikir Marcelino menjalankan tugas dengan baik bersama dengan Arkan Fikri. Marcelino bisa banyak mengganggu dari sisi kiri dan Arkan bisa menahan setiap pergerakan dari Ali Sabah. Jadi saya pikir ini oke. Nah, melawan Australia juga harus demikian. Tapi karena bola-bola atas, Bung. Masalahnya kan satu, kita tidak punya Ivar Jenner. Itu Boy, melawan Australia. Kalau kita hanya menggunakan Arkan, tapi ya semoga ada jalan keluar solusi yang dibuat oleh STY setelah mengevaluasi pertandingan melawan Qatar dan dia tampilkan melawan Australia nantinya siapa untuk menggantikan posisi Ivar. Karena itu penting. Kalau kita punya Yasin Hopner, Yasin bisa masuk ke Yasin Hopner bisa masuk ke posisi Ivar. Betul. Bermain dengan Arkan. Tapi ya Yasin kan sudah bisa bermain. Dia datang tanggal 17. Tanggal 17. Jadi ketika kita tidak ada Ivar Jenner, Yasin bisa masuk posisi itu. Mudah-mudahan ya, Bung ya. Iya, dia bersama dengan Arkan Fikri. Nah, ini bagus, masih oke. Masih bisa. Dan ini kan pemain lebih rap-rap kan. Lebih oke lah kita bermain. Enggak ada rasa takut, nyalinya oke. Nah, ketika dia datang bagus buat kita. Mestinya Ivar tidak kena, tapi kalau ada surat protes ini maksudnya gol bagus. Kemudian Ivar bermain dengan Yasin Hopner situ, mantap. Wow. Tapi ketika Ivar nggak ada, Yasin ada masuk, ya sudahlah. Masih bisa Ivar, masih bisa. Yasin bisa. Jadi kita tunggu tanggal 17. 17. Hari apa tuh, Bung? Hari apa, Rabu ya? Rabu ya? Iya. Hari Rabu ya? Ya, akan besok datang. loh. Dia besok. Iya, besok. 16. Besok 17. Besok. Dia datang, istirahat, besok bisa main. Bisa main. Nah, dia akan sudah pasti dapat tempat. Apalagi Ivar nggak ada. Oh iya, betul. Ivar nggak, dia akan masuk di situ. Walaupun capek pun pasti diminta ST untuk main itu, Bung. Ya untuk walaupun agak Jepang Qatar kan nggak jauh-jauh amat kan penerbangan kan. Iya kan. Jadi datang bisa lah. Tidak seperti dari Belanda Nathan ke Qatar kan. Waduh, kalau Ivar Jenner main, Nathan juga main. Hopner main. Bagus. Ya. Besok mungkin melawan Australia, Nathan akan main bersama dengan Yasin Hopner. Mungkin Nathan bermain di back tengah, salah satu di back tengah. Yasin Hopner bermain di tengah, menggantikan posisi Ivar. Dia akan dengan Arkan Fikri. Lino akan tetap bermain di kiri. Hoki akan ada di depan, menggantikan posisi Ramadan Sananta. Dan Witan ada di kanan. Itu komposisi yang ada. Dengan kehadiran Yasin Hopner. Itu Boy. Lemparan ke dalam, Arhan masih tetap Arhan masih oke, masih bermain. Nyaris 2 kali loh, Bung ya. Iya. Ferrari hampir saja. Dan Rido harus tetap berhati-hati karena sudah ada 1 kartu kuning. Sudah kartu kuning. Dia kena lagi lawan Australia, dia tidak bisa bermain lawan Jordan. Betul. Jadi tetap harus agak susah penggantinya Rido nih. Agak susah, Bung. Kalau Rido nggak ada, mau tidak mau Yasin Hopner yang bisa bermain ke belakang. Karena Ivar Jenner sudah bisa bermain lawan Jordania. Kan? Ya. Jadi bisa
Dia bermain di belakang, jadi dia terserah mau pasangan dengan Koma. Kalau Ridho dapat kartu ya, ini bicara kalau semoga Ridho nggak dapat kartu melawan Australia sehingga melawan Jordania kita bagus. Betul. Ya kan, karena sudah ada Ivar di tengah, ada Justin Hubner yang bisa ke belakang, ada Nathan, ya sudah komposisi akan lebih baik lagi. Yang pasti Hoki main, Bung, lawan Australia pasti main. Main. Mau tidak mau Hoki akan ada di depan. Hoki ada di depan. Itu mudah-mudahan dia lebih fight lagi. Iya. Bertarungnya untuk mengganggu bek-bek lawan. Bisa aja. Ya. Jadi kesimpulannya kita belum kiamat. Belum, masih ada 2. Masih ada 2 lagi. Makanya ketua umum bilang kemarin kan menyemangati pemain-pemain di ruang ganti. Harus tetap fokus, semangat, masih ada 2 laga. Kita lupakan melawan Qatar, selesai kita hadapi Australia dan Jordania. Itu aja, boy. Berharap Janjar bisa main, Hubner tiba, langsung in. Iya. Itu lawan Jordania nanti. Lawan Jordan. Kalau lawan Australia kan Janjar nggak main ya. Just Hubner lah, kita tunggu Hubner datang. Oke, kita berharap poin penuh ya, Bung ya. Kita berharap, kita dukung, kita doakan juga U23 kita mampu bermain maksimal. Ya kalah menang urusan belakangan, tapi fight. Ya. Mereka fight, Bung. Kemarin mereka fight. 9 pemain aja kita fight. Mereka nggak ada rasa langsung lemas, langsung. Dan itu kan yang membuat ball position kita kan tinggi. Iya. Padahal 9 pemain. 9 pemain. 2 pemain pengganti, Fajar pun langsung juga. Fajar Fatur Rahman bermain, Iksan bermain dengan oke. Iya. Itu semangat. Itu yang perlu kita tingkatkan. Lawan Australia harus begitu juga. Nggak boleh ada rasa takut. Gitu, boy. Oke. Sahabat Sportiva, kita tunggu ya pertandingan hari Kamis melawan Australia. Kita doakan anak-anak U23 kita bisa mendapatkan hasil terbaik. Oke. Oke. Sampai jumpa di Line Podcast.